menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi ini terdapat dalam dua bagian inti. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Nah, faktor-faktor internal ini itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah persepsi. Nah, persepsi di sini itu adalah cara seseorang untuk menerima atau menginterpretasikan informasi yang diterima melalui indera. Nah, dalam komunikasi juga persepsi juga mempengaruhi ketika seseorang itu menyampaikan informasi atau menerima informasi tersebut. Nah, contoh persepsi dalam pendidikan anak usia dini itu misalkan seperti ketika orang tua itu marah, nah di situ anak akan menilai menggunakan persepsi anak itu sendiri bahwa orang tuanya marah. Jadi anak itu tidak mau berkomunikasi lagi dan anak juga tidak berani untuk memulai komunikasi dengan orang tua karena anak ini mengetahui bahwa orang tuanya itu marah ketika anak melihat orang tuanya tersebut marah. Dan sebaliknya, jika anak melihat orang tuanya sedang senang atau menerima anak itu dengan baik, maka anak akan mau untuk yaitu emosi. Nah, emosi ini juga dapat mempengaruhi komunikasi. Nah, emosi yang kuat dapat mengaburkan pesan yang akan disampaikan dan diterima. Nah, pada anak usia dini ini sering mengekspresikan emosi mereka secara langsung dan juga mereka belum mampu untuk mengendalikan emosi mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami emosi anak dengan baik dan juga mengajarkan kepada anak bagaimana mereka untuk mengendalikan emosi ketika mereka sedang berkomunikasi. Nah, contohnya misalnya jika ada seorang anak yang merasa sedih atau marah, nah anak tersebut mungkin akan mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif karena emosi anak tersebut menghalangi kemampuan anak itu untuk berpikir. Nah, sebaliknya jika anak itu merasa senang dan tenang, maka anak ini akan mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga itu pengalaman. Nah, pengalaman ini dapat mempengaruhi cara orang itu untuk berkomunikasi. Nah, pengalaman di sini itu berupa pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, tetapi juga terjadi pada anak usia dini. Contohnya, jika seorang anak itu mengalami pengalaman pribadi yang buruk. Pengalaman pribadi yang buruk ini seperti ketika anak itu mulai berkomunikasi dengan orang tua, tetapi orang tuanya itu tidak mendengarkan apa yang anak sampaikan atau mengabaikan anak tersebut. Nah, di sini akan memungkinkan anak tersebut itu akan ragu untuk berkomunikasi di kemudian hari atau kedepannya. Nah, sebaliknya juga jika pengalaman pribadi anak memberikan dampak yang positif atau pengalaman yang positif dari anak. Contohnya, ketika anak itu berkomunikasi dengan orang lain atau orang tua dan orang tersebut mendengarkannya dengan baik dan dengan seksama, maka itu akan memberikan pengaruh yang baik terhadap anak dalam berkomunikasi ke depannya dan itu akan membantu anak untuk berkomunikasi dengan baik. Poin yang kedua yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi komunikasi. Nah, faktor eksternal ini terdiri dari 3 faktor. Yang pertama itu faktor lingkungan, yang kedua faktor teknologi, dan yang ketiga itu faktor media. Berikut ini beberapa penjelasan tentang faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi komunikasi. Nah, faktor eksternal yang pertama yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan tempat berkomunikasi memiliki pengaruh yang besar. Lingkungan yang aman dan nyaman akan mendukung anak untuk berkomunikasi dengan baik. Misalnya, jika rumah dan sekolah mendukung kenyamanan dalam anak berkomunikasi, misalnya ruangan yang nyaman, pencahayaan yang bagus, suara yang tenang, akan membuat anak itu berkomunikasi dengan baik. Anak akan fokus
untuk menyampaikan apa yang hendak anak sampaikan. Nah, sebaliknya, jika kondisi lingkungan yang tidak nyaman, yang tidak aman seperti suara yang bising, adanya keramaian, keributan, ketidaknyamanan anak dalam ruangan, itu akan mengganggu fokus anak ketika anak hendak berkomunikasi dan akan mengganggu anak untuk menyampaikan apa yang hendak anak sampaikan. Faktor eksternal yang kedua yaitu teknologi. Teknologi ini dapat mempengaruhi cara kita untuk berkomunikasi. Nah, untuk anak usia dini, penggunaan teknologi seperti smartphone atau tablet bisa menjadi alat yang membantu anak untuk belajar berkomunikasi. Misalnya, penggunaan aplikasi pendidikan ataupun games-games edukatif yang ada dalam tablet atau smartphone dapat membantu anak untuk belajar kata-kata baru dan juga membantu anak untuk menyampaikan atau mendapatkan ide-ide baru. Nah, namun dalam penggunaan teknologi seperti tablet atau smartphone perlu adanya pengawasan dari orang tua sehingga memastikan anak itu menggunakan smartphone atau tablet tersebut dengan baik dan benar. Nah, faktor eksternal yang ketiga yaitu media. Nah, media ini ada banyak. Di sini saya akan menjelaskan media-media tersebut. Nah, media yang pertama itu ada media cetak berupa buku dan majalah. Terus ada media visual. Media visual ini melibatkan penggunaan penglihatan. Nah, contohnya itu seperti ilustrasi atau gambar. Dan yang ketiga itu media audio. Penggunaan media audio ini menggunakan indera pendengaran. Contohnya itu berupa musik, podcast ataupun dialog atau percakapan. Nah, yang keempat itu media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan perpaduan antara media audio dan visual yang melibatkan indera penglihatan dan pendengaran. Contohnya itu seperti televisi ataupun film pendek. Nah, semua media ini dapat mempengaruhi anak itu dalam berkomunikasi. Contohnya, jika anak itu sering menonton film dengan dialog yang baik dan juga membaca buku yang baik, itu akan mempengaruhi cara anak untuk berkomunikasi. Nah, di sini akan membantu anak itu untuk berkomunikasi dengan baik karena anak itu bisa mendengarkan dialog dalam film tersebut dengan baik. Nah, dan juga dialog dalam film tersebut harus dialog yang baik dan jelas bagi anak dan juga harus sesuai dengan umur anak. Nah, namun sebaliknya jika anak itu sering menonton film yang di dalamnya itu hanya terdapat gambar saja atau hanya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh karakter dalam film tersebut tanpa adanya komunikasi yang jelas dalam film tersebut atau tidak ada sama sekali komunikasi, itu akan memberikan dampak negatif terhadap cara anak untuk berkomunikasi. Dampak negatifnya itu bisa seperti anak akan mengalami keterlambatan dalam berkomunikasi dan juga anak itu ketika berkomunikasi akan terbata-bata karena film yang sering ditonton itu tidak baik atau tidak ada dialog dalam film tersebut. Nah, oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari orang tua ketika anak menonton film sehingga film yang disediakan atau video-video anak-anak yang disediakan itu bisa sesuai dengan usia anak dan juga anak itu bisa menonton film atau video-video pendek yang sesuai dengan usia anak. Perbedaan budaya di dalam berkomunikasi. Nah, adapun perbedaan budaya di dalam komunikasi ini, yang pertama adalah pola komunikasi. Nah, pola komunikasi seseorang itu dapat berbeda tergantung bagaimana latar belakang budaya dari seseorang tersebut. Nah, hal ini menjadi suatu pengaruh di dalam ketika seseorang berbicara. Yang berikut adalah nilai dan norma. Nah, adapun nilai dan norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat dapat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang itu dalam berkomunikasi. Nah, misalnya di sini di dalam suatu daerah tersebut ada suatu kalimat atau kata-kata tertentu yang tidak boleh diucapkan. Akan tetapi hal ini belum tentu terjadi
di wilayah atau di daerah lainnya. Nah, hal itu bagaimana bahasa dan juga gaya seseorang dalam berkomunikasi. Adapun perbedaan bahasa dan juga dalam berkomunikasi yang dimunculkan oleh seseorang itu dipengaruhi bagaimana latar belakang dari seseorang. Yang berikut, peran teknologi dalam berkomunikasi. Adapun peran teknologi dalam berkomunikasi, yang pertama adalah globalisasi. Dengan adanya teknologi memungkinkan bagaimana seseorang dapat berkomunikasi notabene di dalam lintas negara. Yang berikut adalah koneksi jarak jauh. Adapun peran dari teknologi ini adalah dapat menjadi penghubung saat orang berkomunikasi di dalam jarak yang jauh. Ketika zaman dahulu itu kita bisa menggunakan surat saja dan itu lama. Nah, hal sekarang dapat menggunakan teknologi dalam berkomunikasi. Lalu yang berikut adalah cepat dan juga efisien. Komunikasi menggunakan teknologi ini itu dapat mempermudah pekerjaan seseorang, nah sehingga hal ini menjadi sangat lebih cepat dan juga lebih efisien. Seperti halnya pola asuh, begitupun di dalam komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu bisa saja dari bagaimana pendidikan orang tua, bagaimana latar belakang ekonomi dari orang tua dari seorang anak, dan juga bagaimana agama, budaya, dan lingkungan yang berada di sekitar anak. Nah, beberapa hal tersebut menjadi faktor yang paling mempengaruhi di dalam komunikasi. Misalnya, ketika ekonomi orang tuanya itu bagus, bisa saja anak itu diperkenalkan dengan komunikasi dengan alat-alat komunikasi yang memudahkan anak itu nantinya dalam berkomunikasi. Lalu, apabila tingkat pendidikan dari orang tua anak itu bagus, maka begitu pula nanti anaknya itu akan diperkenalkan dengan bagaimana kalimat atau kata-kata yang baru dan yang lebih bagus lagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang berikut tentang hambatan dalam komunikasi. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa komunikasi dalam setiap hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari ada juga hambatan dalam komunikasi atau hambatan ketika kita berbicara. Nah, hambatan dalam komunikasi yang pertama itu tidak jelasnya pesan. Nah, ketidakjelasan dalam menyampaikan pesan dapat menyebabkan kebingungan atau salah interpretasi. Nah, hambatan yang pertama itu tentang tidak jelasnya pesan. Nah, kita ketahui bahwa ketika kita melakukan komunikasi, kita perlu menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, ketika kita menyampaikan pesan atau kita melakukan komunikasi dengan tidak jelas, maka akan terjadinya kebingungan ketika kita berbicara dengan seseorang. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh kecil ketika kita di PAUD. Nah, ketika kita seorang guru mengajarkan sesuatu kepada anak-anak atau kepada anak-anak PAUD, maka kita perlu adanya menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, ketika kita tidak menyampaikan pesan dengan jelas, maka di situ akan terjadinya kebingungan. Anak tersebut akan kebingungan dengan apa yang kita sampaikan. Contoh, ketika kita sudah menyampaikan materi kepada anak-anak atau kita sudah mengajarkan sesuatu kepada anak-anak. Nah, ketika kita tidak menyampaikan pesan dengan jelas atau kita tidak mengajarkan dengan baik, maka anak-anak itu akan bingung, atau kita tidak menggunakan bahasa yang baik, maka anak-anak itu akan bingung. Nah, kita perlunya menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, ketika kita tidak menyampaikan pesan dengan jelas, maka anak-anak tersebut akan bingung dan bahkan tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, hambatan dalam komunikasi yang kedua tentang cacat pendengaran atau penglihatan. Nah,
hambatan dalam komunikasi ini juga dengan adanya hambatan dalam pendengaran. Nah teman-teman, kita ketahui bahwa ketika pendengaran kita kurang baik, maka itu juga menjadi salah satu contoh atau menjadi salah satu hambatan dalam melakukan komunikasi. Nah, ketika kita di dalam kelas, ketika kita menyampaikan materi, maka anak-anak tersebut berkeributan, maka di situ mereka tidak mendengarkan apa yang guru sampaikan. Nah, yang berikut tentang gangguan dalam pendengaran ketika kita menyampaikan sesuatu tapi si orang itu dia tidak mendengar atau telinganya tuli. Nah, di situ itu juga akan menjadi hambatan ketika kita berkomunikasi dengan orang tersebut. Nah, yang kedua itu tentang penglihatan. Nah, penglihatan ketika kita menyampaikan pesan lewat SMS atau lewat buku atau lewat papan tulis. Nah, ketika seseorang itu memiliki gangguan dalam penglihatan, maka di situ juga akan menjadi hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi yang ketiga itu teknologi tidak handal. Gangguan pada koneksi atau kualitas audio saat menggunakan teknologi komunikasi dalam menjadi hambatan besar. Nah, teman-teman, kita ketahui bahwa teknologi juga menjadi salah satu hambatan dalam berkomunikasi. Nah, di sini salah satu contoh ketika kita sedang bertelepon atau menelpon seseorang. Nah, dengan terjadinya gangguan jaringan atau audionya tidak stabil, maka di situ juga akan menjadi hambatan ketika kita berkomunikasi. Nah, dengan adanya gangguan jaringan, maka apa yang kita sampaikan lewat telepon itu, orang itu tidak mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, teknologi ini juga termasuk menjadi hambatan dalam melakukan komunikasi. Yang berikut cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Nah, cara mengatasi hambatan dalam komunikasi ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama itu latihan komunikasi. Nah, melatih kemampuan komunikasi untuk lebih jelas dan persuasif. Nah, teman-teman, di dalam pendidikan anak usia dini pasti banyak anak-anak yang komunikasinya belum jelas. Nah, contoh ketika di dalam PAUD ada anak-anak yang ketika dia melakukan komunikasinya belum jelas. Nah, di situ kita sebagai seorang guru, kita harus mengajak anak tersebut untuk melakukan komunikasi, atau kita memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan komunikasi kepada siapapun, kepada temannya dan juga guru, agar komunikasinya itu berjalan dengan baik. Nah, yang kedua itu menyampaikan pesan yang efektif, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, serta menyertakan contoh konkret. Nah, kita sebagai seorang calon guru atau kita sebagai seorang calon guru PAUD, ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada anak PAUD atau kepada anak-anak, kita perlunya menyampaikan pesan dengan jelas atau menyampaikan pesan dengan efektif, sehingga tidak terjadinya hambatan dalam komunikasi. Karena seorang anak itu dia sistem mengikuti. Ketika guru berbicara tentang apa, anak tersebut akan mengikuti apa yang guru bicarakan. Maka kita sebagai seorang guru perlu menyampaikan pesan yang efektif dan jelas agar anak tersebut mengikuti atau ketika berkomunikasi dengan teman atau guru dengan jelas. Nah, yang ketiga itu aktif mendengarkan. Nah, menjaga fokus dan memberikan respon yang sesuai saat komunikasi dengan orang lain. Nah, komunikasi ini bukan hanya untuk seorang guru, seorang anak, tapi untuk semua orang. Nah, ketika kita mau menghargai orang, kita harus perlu aktif dalam mendengarkan. Contoh, ketika orang
tersebut berbicara, kita perlu aktif mendengarkan atau kita fokus mendengarkan. Atau di dalam kelas ketika kita mempresentasikan sesuatu, nah kita perlu fokus untuk mendengarkan apa yang kita presentasikan, dan ketika sudah mempresentasikan habis, kita mampu bertanya dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, yang berikut juga di dalam pendidikan anak usia dini. Nah, ketika di dalam anak usia dini atau di ruang kelas anak usia dini, ketika kita melihat anak-anak yang tidak mendengarkan apa yang kita sampaikan, kita perlu ke anak tersebut. Kita perlu menyampaikan bahwa ketika guru berbicara, kamu harus fokus untuk mendengarkan. Nah, ketika anak tersebut fokus mendengarkan apa yang guru sampaikan, maka tidak terjadi hambatan dalam komunikasi. Itu juga salah satu cara mengatasi hambatan dalam komunikasi. Sekian materi saya. Selanjutnya saya berikan kepada materi yang berikut. Terima kasih. Yang berikut komunikasi efektif. Yang pertama, keterbukaan. Pihak yang berkomunikasi menunjukkan keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan. Sebagai orang tua tentunya ingin menerapkan pola asuh atau didikan yang terbaik untuk anaknya. Namun, tidak semua pola atau aturan yang diinginkan orang tua atau yang diterapkan orang tua itu baik atau menciptakan kenyamanan anak. Apalagi dengan beriringnya perkembangan zaman ini, banyak anak yang merasa tertekan dengan pola asuh atau aturan didirikan orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, tak banyak dari anak-anak zaman sekarang memilih jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya ketimbang mendiskusikan atau berkomunikasi dengan orang tuanya. Yang kedua, empati. Kemampuan untuk memahami perasaan dan persepsi orang lain dalam suatu situasi. Empati ini juga selain menjadi orang tua, kita juga harus menjadi teman untuk anak kita, yang dimana kita bisa menjadi teman curhat atau cerita sehingga anak tidak merasa sendiri atau frustasi ketika sedang ada masalah. Dan jika mereka mencurahkan isi hati mereka atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang dimana, maka kita juga harus bisa merespon dengan baik, yang dimana harus melibatkan perasaan atau rasa turut bersedih atau senang, tanpa harus skeptis atau bahkan menganggap sepele atau bahkan mengembalikan hal-hal yang tutur atas dasar. Kita adalah orang tua yang dewasa, yang dimana kita paling tahu dan mengerti tentang semua hal. Persuasif artinya kita memberikan anak kebebasan untuk memilih dan berpendapat tanpa ada tekanan. Karena ketika dia memilih dengan hati, maka dia akan menjalani dengan senang. Meskipun tak jarang dan masalah atau hambatan, namun dia menikmati semuanya. Selain itu juga, dengan kebebasan tersebut, kita mendidik dan akan untuk menjadi dewasa, di mana harus memikirkan semua pertimbangan, konsekuensi yang akan diterimanya, dan bahkan akan untuk mengatasi atau menghadapi masalah yang ada. Yang berikut, pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu hubungan sosial yang baik. Komunikasi yang efektif memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Ini melibatkan saling memahami, mendukung, dan menghargai pendapatan satu sama yang lain. Yang kedua, mencapai tujuan yang sama. Komunikasi yang jelas dan terbuka memungkinkan orang-orang untuk menyatukan visi dan tujuan mereka. Dengan berkomunikasi secara efektif, individu atau kelompok dapat mengidentifikasikan tujuan bersama dan mengembangkan strategi untuk pencapaiannya. Yang ketiga, peningkatan produktivitas.
Komunikasi yang efisien membantu dalam koordinasi, tugas, dan tanggung jawab, mengurangi kebingungan, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan efisien dan produktivitas dalam berbagai konteks, baik di tempat kerja maupun di kegiatan sehari-hari. Yang terakhir, kesepahaman yang lebih baik. Komunikasi yang baik membantu untuk memperjelaskan pesan dan memastikan bahwa informasi dipahami dengan benar oleh semua pihak. Ini merugikan risiko miskomunikasi dan konflik, dan meningkatkan kesepahaman antara individu atau kelompok.